sekarang kita akan latihan soal ya. Ini sebut saja ini adalah bidang batas antara media satu yang bawah ini memiliki parameter epsilon 1 ya. Ini parameter medianya. Kemudian yang atas ini media 2 punya parameter epsilon 2. Ini bidang batas, maka sumbu yang ini, yang coklat ini adalah sumbu normal atau sumbu yang tegak lurus bidang batas. Nah, di dalam soal di sini kita ambil yang dari buku media tadi halaman 216 bahwa dari media 1 ini ada medan listrik E1 dia ditembakkan ke bidang batas membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu normal. Kemudian di media 2 tentunya di sini ada medan listrik E2 yang kita lihat ini adalah magnitudonya saja atau besarnya saja dan dia membentuk sudut theta 1 terhadap sumbu normal ya. Jadi kita dari soal ini diketahui bahwa ini theta 2 ya. Ini theta 2, theta 1 sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa theta 2 dan berapa medan listrik 2 di media 2. Ini yang ditanyakan ya. Jadi cukup jelas soalnya. Tapi ada informasi tambahan bahwa di permukaan bidang batas tidak terdapat muatan listrik. Berarti rapat muatan permukaannya sama dengan 0 ya. Rapat muatan permukaan atau kita simbolkan ρS sama dengan 0. Oke. Nah, ini diketahui bahwa medan listrik di media 1 di dalam soal ini adalah 10 volt per meter. Kemudian karena tadi di permukaan bidang batas tidak ada rapat muatan, maka ρS sama dengan 0. Lalu juga diketahui di dalam soal bahwa permitivitas di media 1 sama dengan setengah dari permitivitas di media 2. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita baiknya bikin tabel saja. Ini ada media 1, media 2. Ini kita kolektifkan, kita kelompokkan, kita kelompokkan. Ada normal, ada komponen normal, ada komponen tangensial. Ingat, komponen normal adalah komponen yang ke arah atas, berarti tegak lurus bidang. Lalu yang tangensial yang sejajar dengan bidang batas, ya. Nah, kita lihat bahwa kalau medan listrik 1 itu akan terurai menjadi yang ini adalah arah tangensial, ini kita simbolkan ET1. Lalu yang ini adalah arah normal 1. Seperti itu. Nah, demikian juga di media 2 yang ini adalah EN2. Lalu yang ke atas, ini yang ke atas ini adalah ini adalah ET2 tadi ya, yang sejajar ini adalah ET2, lalu yang ke atas ini adalah EN2. Nah, kalau terhadap sudut ini bahwa untuk yang arah normal itu di sini bahwa EN2 itu adalah E1 cos 30 derajat. Kita lihat ya bahwa EN1 sama dengan E1 cos 30 derajat ya. Berarti kita isi di sini di media 1 ini adalah EN1 cos. Jadi arah normal ini untuk yang EN1 ini adalah E1 cos 30 derajat. Ya, jadi yang arah normal ini terlihat bahwa E1 cos 30 derajat. Lalu untuk arah tangensialnya berarti E1 sin 30 derajat. Ya, sedangkan di media 2 yang arah normal yang ini atau yang ini arah normal ini berarti di media 2 maka arah normalnya adalah E2 cos theta 2. Lalu arah tangensialnya berarti E2 sin theta 2.
tadi ingat syarat batas normal untuk medan listrik itu harus dipenuhi. Ini syarat batas normal. Syarat batas normal bagi medan listrik harus dipenuhi bahwa tadi epsilon 2 dikali dN2 dikurangi epsilon 1 kali dN1 sama dengan rho S. Itu kan persamaannya ya. Maaf kembali. Maaf ya, tadi salah. Tadi awalnya kan ini ya, di slide di video sebelumnya dN2 dikurangi dN1 sama dengan rho S. Berarti kalau kita uraikan ini sama dengan epsilon 2 N2 dikurangi epsilon 1 En1 sama dengan rho S ya, sama dengan rho S. Boleh diganti seperti ini. Nah, maka kita lihat bahwa En2 itu adalah komponen normal di media 2. En1 adalah komponen normal di media 1 bagi medan listrik keduanya ya. Berarti kita masukkan epsilon 2 dikali komponen normal di media 2. Nah, media 2 yang normalnya adalah E2 cos theta 2 ya. Itu dikurangi epsilon 1 komponen normal di media 1, berarti E1 cos 30 derajat. Nah, karena di soal ini rapat muatan permukaannya 0, maka di sini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ini kita hitung dulu epsilon 2 E2 cos theta 2 dikurangi epsilon 1. Oh ya, ini langsung saja sama dengan ya. Sama dengan epsilon 1 E1 cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Seperti itu ya. Jadi ini dipindahkan ke ruas kanan. Maka ini epsilon 2 dikalikan E2 kali cos theta 2 sama dengan epsilon 1 dikali E1 cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ya. Nah, dari sini kita dapatkan, ini kita hapus saja. Dari sini kita dapatkan persamaan, kita tulis lagi ya. Berarti epsilon 2 dikali E2 kemudian cos theta 2 sama dengan epsilon 1. E1 nya adalah sudah diketahui ya. E1 adalah 10, berarti ini kali 10 kali setengah akar 3. Seperti itu. Berarti kita dapatkan di sini kalau kita pindahkan epsilon 1 ke ruas kiri, berarti di sini ada epsilon 1 dibagi epsilon 2 ya. Atau boleh juga nanti saja sekalian di ini ya. Oke, ini berarti epsilon 2 E2 cos theta 2 sama dengan, kalau dari persamaan ini epsilon 1 sama dengan setengah dari epsilon 2. Berarti epsilon 1 nya kita ganti setengah epsilon 2 dikali 5 akar 3 ya. Sampai di sini benar-benar bisa dipahami. Berarti kita dapatkan epsilon 2 nya kita coret. Epsilon 2 nya kita coret. Ini kita coret.
kita dapatkan di sini persamaan bahwa E2 cos theta 2 sama dengan 5/2 akar 3. Oke, ini kita sebut saja persamaan, yang ini kita sebut saja persamaan 1 ya. Langkah berikutnya kita menggunakan syarat batas tangensial yang akan kita uraikan pada video berikutnya.